Halo guys, sebelum kalian menonton praktek mediasi, saya akan memperkenalkan siapa saja sih yang berperan di dalam praktek mediasi ini. Jangan lupa disimak ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dea Adriana. Saya selaku moderator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu yang akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pertama dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Darul. Saya sebagai penggugat 1. Sebagai penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula sebagai penggugat 1 di kasus ini. Perkenalkan, nama saya Rita Hakim sebagai tergugat 2 dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmania sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Maria Trufia, kuasa hukum tergugat. Baiklah, akan langsung saya jelaskan tentang mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi, diantaranya pertama, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Kedua, mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak dan menentukan agenda pembicaraan. Ketiga, kesepakatan akhir. Apabila mencapai kesepakatan, akan disusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak atau Ibu apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Bu. Baiklah, akan saya mulai mediasi pagi ini. Tahap pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Dea dan Bapak Zulfikar terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Anika dan Ibu Ismatul, apakah setuju? Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi begini, saudara Ismatul Maula dan Anika meminjam modal kepada saya dan suami saya dalam 2 tahapan dengan total keseluruhan sebesar 500 juta selama jangka waktu 1 tahun sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian pada tanggal 10 Agustus 2021. Namun setelah jatuh tempo, saudara Ismatul dan Anika tidak membayar hutangnya kepada saya dan suami saya. Iya, betul. Walaupun saya dan istri saya sudah sering kali memberikan semangat kepada mereka, tetapi saudara Ismatul dan saudara Anika tidak responnya. Artinya Bapak dan Ibu kecewa atas kejadian ini dan menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Pak, Bu? Ya benar, saya sangat-sangat kecewa. Ya, betul, Bu, karena hutang saudara Isma dan Anika ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian sudah sepakat untuk segera melunasi hutang saat jatuh tempo. Ya benar, tentunya kami sangat-sangat kecewa. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Dea dan Bapak Zulfikar, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Ismatul dan Ibu Anika untuk menyampaikan hal-hal yang perlu
Ibu, saya sangat kecewa atas tindakan Pak Zulfikar dan Ibu Dea. Saya dan saudara Ismatul Maula sebenarnya bermaksud untuk melunasi hutang kami berdua sebelum jatuh tempo, Pak, Bu. Kami berdua akan tetapi usaha kami berdua 3 bulan terakhir ini mengalami kemunduran sehingga kami berdua mempunyai hambatan untuk membayar hutang tersebut. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Ya, Bos. Sebaiknya jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang tidak ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik juga, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Iya betul, mengapa kalian berdua berdiam diri saja ketika kita memberikan somasi? Bu dan Bapak harap tenang, kalau pihak lain sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan agar kita mengetahui keinginan masing-masing para pihak. Mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya maksud adalah berunding, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa melukai harga diri kami berdua. Dan saya menyadari betul atas keterlambatan kami berdua, dan saya berjanji akan melunasinya. Akan tetapi kami masih butuh waktu. Ya betul, kami berdua akan melunasinya, namun membutuhkan waktu. Dan sebenarnya saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Zulfikar dengan Ibu Dea dengan menggugat kami berdua, karena gugatan ini nama baik kami berdua tercoreng. Baiklah, jadi usaha Ibu Ismatul dan Anika ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik mereka berdua. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak untuk menjaga nama baik. Apakah benar, Bu? Ya, sangat benar, Bu. Itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya di sini menemukan ada beberapa kesepahaman awal dari para pihak, yaitu bahwasanya Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Lalu Bapak dan Ibu juga menginginkan agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Begitukah yang kalian maksud? Iya benar, Bu. Kami berdua menginginkan agar saudara Ismatul dan saudara Anika membayar hutangnya karena ini sudah melewati tempo yang telah disepakati. Baik, Bu, kami setuju, namun kami membutuhkan waktu untuk melunasinya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk menyampaikan usulannya mengenai pemecahan permasalahan ini. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat dulu, lalu kuasa hukum tergugat. Jadi begini, sebenarnya hubungan klien saya dengan saudari Ismatul Maula dan Anika ini sebelumnya cukup baik, sehingga klien saya percaya memberi pinjaman uang yang cukup besar untuk modal usahanya. Namun pada kenyataannya, saudari Ismatul Maula dan Anika ini justru memanfaatkan kebaikan klien saya. Hal ini yang sulit untuk diterima klien saya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, dalam hal pelunasan hutang piutang pasti akan klien saya lunasi pembayarannya. Namun, klien saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena klien saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya Ibu dan Bapak sekalian. Bagaimana Ibu Dea dan Bapak Zulfikar? Apakah ada tanggapan? Pada dasarnya kita tidak menginginkan hal ini terjadi, Bu. Jika sebelumnya ada kejelasan dari Ismatul dan Anika. Bagaimana Ibu Ismatul dan Anika? Apakah ada kejelasan mengenai kepastian hutang-hutang ini? Mengenai pelunasan hutang piutang ini pasti saya penuhi. Hanya saja seperti yang kuasa hukum saya sampaikan sebelumnya, saya sedang mengalami kesulitan. Saya mohon kesabaran kepada saudara Zulfikar dan Ibu Dea. Saya meminta penundaan pembayaran 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Zulfikar dan Ibu Dea, Ibu Anika dan Ibu Ismatul ini sudah memberikan kepastian pembayaran? Apakah ada tanggapan Ibu dan Bu Dea? Jadi sebenarnya saya ingin
secepatnya dilunasi. Cuman kalau emang dari saudara Andika dan saudari Ismanya bisa 3 bulan tepat waktu, saya setujui, saya sepakati. Jadi Ibu Dea dan Bapak Zulfikar ini membutuhkan kepastian. Apakah Ibu Ismatul dan Ibu Anika dapat menjamin akan melunasinya dalam waktu 3 bulan tersebut? Ya, kami bisa menjamin akan melunasinya dalam waktu 3 bulan ke depan. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita sudah mencapai kata sepakat, yaitu saling menjadi baik dan akan membayar pelunasan hutang secara kontan dalam waktu 3 bulan. Itu berarti dalam 3 bulan ke depan hutang itu harus lunas dibayarkan. Benar begitu Pak dan Bu? Ya, benar. Baiklah, kesimpulan dari mediasi ini bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik. Dan Ibu Ismatul dan Anika akan membayar hutangnya secara kontan dalam waktu 3 bulan ke depan atas kesepakatan Bapak Zulfikar dan Ibu Dea. Karena kedua belah pihak sudah mencapai kata sepakat, selanjutnya kita akan mencapai kesepakatan perdamaian.